Assalamualaikum, hai Sobat Tani. Kami dari kelompok 4 beserta Diklat Penyuluh Ahli sedang melakukan pembuatan video penyuluhan. Baik, di sebelah saya itu ada rekan saya Ibu Delvi. Ya, sekarang kita mau ngapain, Liza? Mau ngapain kita ya, Bu? Kayaknya ada pohon kakao, kayaknya ada yang perlu dibahas. Sepertinya boleh. Apa kita langsung ke belakang aja? Boleh? Kita lihat yuk. Nah, jadi kebetulan Ibu bawa pH meter. Mana kalau kita cek pH tanaman kakao ini? Oh iya. pH tanah itu apa ya, Bu ya? pH tanah itu adalah tingkat keasaman dan kebasahan tanah pertanian dengan skala angka 0 sampai 14. Oh, begitu ya, Bu ya. Terus untuk pH tanah kakao biasanya dari batas berapa Ibu normalnya itu ya? Jadi kalau untuk tanaman kakao itu sebaiknya pH tanahnya berkisar 6,5 sampai 7. Oh, berarti segitu ya Pak, 6 sampai 7 ya Bu ya? Yuk kita cek pH tanaman kakao ini. Ayo Ibu, ini. Nah, jadi caranya, kita ambil alatnya, kemudian kita bersihkan soil meter ini. Sebelumnya kita perlu juga mereset alat ini. Kemudian kita bersihkan tanah yang ada di sekitar tanaman kakao seperti ini. Kemudian kita tancapkan pH meter ini sampai ke batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini udah kita tancapkan. Kemudian di sini nih terlihat nih skalanya 7. Berarti pH tanah di sini sudah netral. Jadi ini sudah bagus. Jadi setelah digunakan kita perlu membersihkan lagi alatnya supaya bisa digunakan di tanah yang lain. Jadi gitu ya Bu, kalau untuk pH tanah yang normal seperti itu ya. Kalau seandainya ada nih anggota kelompok tani saya, mereka nanam kakao, tapi pas diukur pH tanahnya nggak sampai sesuai yang Ibu bilang tadi. Apa yang harus petani saya lakukan ya Bu ya? Jadi kalau seandainya di bawah 7, maka yang perlu kita lakukan adalah pemberian kapur pertanian. Oh gitu ya Bu, kalau seandainya anggota kelompok tani saya itu mereka pas mengukur pH tanah nilai skalanya 6, untuk mencapai 7 mereka harus butuh berapa Ibu? Sesuai rekomendasinya itu untuk menaikkan satu skala itu membutuhkan 10-15 kilo per batang. Oh berarti 10 sampai 15 kilo per batang untuk kasus tanaman kakao ya Bu ya. Kalau seandainya kelompok tani itu pH tanahnya dari 5 menuju 7 berarti 2 kali ya. Dari 10 sampai 15 itu untuk 6,6. Tadi kalau dari 5 ke 7 butuh 20 sampai 30 kilo per batang. Iya ya Bu ya. Betul sekali. Oh ya Bu, bagaimana dampak pH tanah pada tanaman? Jadi kalau seandainya pH tanah pada tanaman kakao tidak sesuai dengan anjuran, maka sebanyak apapun nutrisi yang ada di dalam tanah, tanaman tersebut tidak akan mampu menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap produksi dari tanaman kakao tersebut. Berarti pH tanah juga berpengaruh, sangat berpengaruh ya Bu pada tanaman kakao. Iya, betul. Gimana Bu Liza, murah kan menggunakannya? Iya Bu, sangat mudah sekali pengaplikasikannya pada tanah. Tapi bagaimana ya Bu, anggota kelompok kami bisa menemukan atau mendapatkan alat soil tester ini? Nah, jadi untuk mendapatkan soil tester ini sangat mudah Bu. Jadi bisa online ataupun offline dan harganya pun terjangkau. Nah, jadi cukup dari kelompok Ibu cukup punya satu, jadi bisa digunakan secara mandiri. Oke, baik Bu. Nanti saya bisa merekomendasikan alat ini pada kelompok tani saya. Ya, betul. Nah, Sobat Tani, udah tahu kan betapa pentingnya menjaga pH tanah untuk tanaman kakao. Jadi, sekian dulu video penyuluhan dari kelompok 4 Pertanian Indonesia Maju, mandiri, modern.